Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh, itu hanya ingin memberitahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak. Masih bersama saya Dr. Imade Wiryana. Ia disebut sebagai salah satu hacker yang paling ditakuti di Indonesia. Sebutannya adalah pawang hacker. Dr. Made, nggak perlu ditakuti kok, itu biasa aja. Kenapa ketawa? Ya mungkin pada posisi itu harus mengademkan masyarakat gitu. Karena memang pada serangan seperti semantik ini yang paling berbahaya menurut saya itu adalah ketidakpercayaan atau istilahnya keriuh rendahan di masyarakat. Itu yang paling berbahaya. Jadi entah menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat, ketidakpercayaan pada sistem elektronik pemerintah. Itu kan yang berbahaya menurut saya ya. Itu yang paling berbahaya ya. Ketidakpercayaan kepada, yang akhirnya kan kita tidak percaya sama siapa saja. Siapa aja yang punya data saya bisa bocor, itu kan. Itu yang berbahaya menurut saya dari sisi namanya semantic attack itu. Karena yang diserang adalah otak kita atau pikiran kita, dan amplifikasinya itu saat ini besar sekali. Gitu. Serangan pada mindsetnya publik. Karena kalau tadi kita bicara, Dr. Made sendiri mengatakan secara teknis apa yang dia lakukan itu tidak memiliki apa tadi skill set khusus lah. Apa? Skill set khusus. Skill khusus gitu. Tapi lebih pada pengumpul data. Pengumpul ataupun social engineering dia dapatkan. Nah, tetapi ia mampu membuat mindset orang jadi ketakutan. Karena merasa ada yang tidak aman dan social distrust. Ya. Tapi pertanyaan saya begini, Dr. Made. Anda mengatakan dia tadi dia bukan hacker, tapi kalau orang yang mempublikasikan data itu, dia seorang kriminal. Kalau Bjorka ini seorang kriminal, mengapa ia banyak dapat dukungan? Mengapa ia termasuk juga dipuja-puji oleh publik melalui sosial media? Jadi begini, pertama ya mungkin faktor masyarakat Indonesia itu sering yang gegap gempita lah ya kita kata itu. Kedua, kita sendiri memang sebelum adanya undang-undang PDP kita tidak punya sesuatu hal yang mengatakan PDP perlindungan data pribadi. Itu kan masih RUU ya. Kita belum punya, beda dengan di negara lain sudah punya gitu. Sehingga publik pun tidak tahu bahwa hal itu adalah kriminal. Ini sama halnya ketika dulu orang nge-deface situs. Orang bilang itu tidak kriminal. Ketika sudah ada undang-undang ITE dan ada edukasi, ya orang sadar bahwa itu kriminal. Nah, ini hanya masalah pemahaman orang, tapi bukan hanya masalah data pribadi kalau di kasus Bjorka ini yang social distrust. Tapi yang lebih ditakutkan lagi adalah ketidakpercayaan publik kepada sistem elektronik yang dikelola oleh pemerintah. Ketidakpercayaan publik pada sistem elektronik yang dikelola oleh pemerintah. Nah ini kalau itu yang paling berbahaya. Kalau secara komunikasi ke publik tidak dilakukan dengan terkoordinasi dengan baik, maka dampak ini bisa besar. Karena orang menjadi tidak percaya apapun sistem elektronik pemerintah, saya nggak percaya. Dan ini yang menurut saya jauh lebih bahaya daripada sekedar masuk ke sistem. Kalau misalnya dikatakan oleh Menteri nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan informasi yang dipublikasi di sosial media atau di posting, itu kan memang ada di mesin pencari. Jadi saya sih nggak usah khawatir, misalnya begitu. Dan itu kemudian mendapat kecaman yang luar biasa dari publik karena seperti pemerintah tidak memahami konteks soalnya. Bahwa ada data kita yang bisa dengan mudahnya disebarluaskan oleh publik. Bahwa Menteri mengatakan saya nggak khawatir, apa itu cukup menjadi jawaban publik? Mengapa itu tidak cukup menjadi jawaban pada publik? Oh nggak usah khawatir aja, menterinya kan nggak khawatir. Jadi begini, di dalam insiden handling, penanganan kasus seperti ini memang seharusnya ya kita bilang seharusnya itu ada entah unit ataupun pejabat yang memang dia harus menjabarkan secara jelas tentang insiden ini kepada publik. Dan tentu saja itu bukan di level menteri ya.
Karena tapi di level ya bisa pejabat istilahnya yang ataupun ngerti. dulu jubir lah gitu ya, yang dia memang mengerti tentang IT, mengerti tentang media relation, komunikasi publik, dan dia mengerti tentang hukum. Jadi biasanya kalau ada tim yang selama ini insiden ngomong respon, menurut Dr. Made nggak ngerti. ya mungkin kurang koordinasi atau bagaimana sehingga yang tergambarkan oleh publik itu seperti pejabatnya nggak ngerti. Ini yang mungkin kalau kita sudah memiliki suatu istilahnya unit ataupun suatu entah ad hoc yang memang bertugas untuk merilis informasi kepada publik terkait suatu insiden, itu akan lebih baik lagi karena telah terjadi koordinasi sebelum rilis informasi kepada publik. Baik. Badan Siber dan Sandi Negara menyatakan ancaman Bjorka berintensitas rendah. Apa artinya?